Ini adalah mesin pembakaran dalam. Jika ingin meningkatkan daya, cukup memberikan mesin lebih banyak udara terkompresi. Maka operasi ini disebut pemompaan. Perangkat inti adalah turbocharger. Ini terdiri dari dua roda cair logam. Satu dipasang di pipa knalpot sebagai turbin gas. Yang lainnya dipasang di saluran masuk sebagai roda kompresor. Ketika mesin mengeluarkan gas buang bertekanan tinggi, gas buang akan mendorong roda turbin untuk berputar dengan cepat. Energi rotasi ini ditransfer langsung ke roda kompresor melalui poros logam. Kemudian saat roda kompresor berputar, ia akan menarik udara eksternal dan memampatkannya, sehingga volume udara mengecil dan kerapatan meningkat. Akhirnya, udara bertekanan tinggi yang telah terkompresi dikirim secara terus-menerus ke ruang bakar mesin. Seluruh proses sepenuhnya didorong oleh energi gas buang, tanpa memerlukan konsumsi daya mesin tambahan. Namun, desain ini memiliki batasan mendasar. Memutar turbin membutuhkan cukup banyak gas buang bertekanan tinggi. Ketika mesin berada pada putaran rendah atau baru saja menginjak pedal gas, jumlah gas buang yang dikeluarkan sedikit dan laju alirannya lambat. Pada saat ini, kecepatan putar turbin sulit meningkat dengan cepat. Maka fenomena ini disebut lag turbin. Singkatnya, ini disebabkan oleh kurangnya energi dinamis dari gas buang. Hal ini menyebabkan proses peningkatan tekanan udara terkompresi mengalami penundaan. Pada saat yang sama, gesekan mekanis pada bantalan turbo pada kecepatan rendah akan menghabiskan sebagian energi rotasi. Hal ini semakin memperlemah efisiensi peningkatan tekanan, sehingga mesin tidak dapat menghisap udara yang cukup dalam waktu singkat. Respons tenaga akan mengalami jeda kosong antara setengah detik hingga 2 detik. Selama periode penundaan ini, konsumsi bahan bakar dan performa tenaga mesin turbocharged bahkan lebih buruk dibandingkan mesin biasa dengan kapasitas yang sama. Namun, ketika kecepatan mesin stabil, turbo dapat secara maksimal memulihkan energi dari gas buang. Secara keseluruhan, tetap lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin aspirasi alami. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah lag turbo? Pertama, kita dapat menggunakan motor untuk menggerakkan kompresor independen, menggantikan struktur koaksikal tradisional antara turbin gas dan kompresor. Solusi ini adalah dengan menghilangkan turbin gas dari pengikatan mekanis dengan kompresor, menggunakan motor untuk langsung menggerakkan roda cair untuk mengompresi udara. Meskipun masih perlu mengatasi hambatan mekanis pada sumbu kompresor, tetapi ini menghilangkan beban energi gas buang pada saluran pipa knalpot. Keunggulan unik dari penguat listrik adalah kontrolabilitasnya. Mirip dengan kompresor sentrifugal tradisional. Setelah roda cair mempercepat udara, ketika aliran udara masuk ke dalam rumah turbo, sebagian energi kinetik akan diubah menjadi energi tekanan. Dalam proses tersebut, udara dingin dikirim ke saluran masuk mesin. Tetapi perbedaan kuncinya terletak pada kecepatan motor dapat disesuaikan secara waktu nyata melalui sistem pengendalian listrik frekuensi tinggi, sehingga dapat menyeimbangkan efisiensi boost dan konsumsi energi dalam respons dalam milidetik, secara signifikan mengurangi keterlambatan turbo. Namun, saat ini, penguat elektrik menghadapi dua masalah teknis utama. Pertama, harus membuat kompresor mencapai kecepatan super tinggi di atas 100.000 putaran per menit. Bahan bantalan biasa tidak dapat menahan gesekan dan suhu tinggi pada kecepatan ini. Produk khusus bantalan paduan harus dikembangkan dan dilengkapi dengan perangkat pendingin yang efisien. Kedua, motor penggerak perlu terus-menerus mengkonsumsi energi listrik. Mobil biasa perlu memasang baterai berkapasitas besar dan generator berdaya tinggi untuk ini. Ini akan menyebabkan peningkatan berat mobil dan konsumsi energi meningkat. Teknologi paling canggih saat ini adalah menghubungkan motor listrik pada poros turbo yang dibuang secara tradisional. Pada kecepatan rendah, motor listrik langsung menggerakkan roda cair untuk meningkatkan tekanan. Ini menghindari keterlambatan percepatan turbo tradisional. Ketika tekanan buang mesin cukup, turbo akan secara otomatis mengambil alih penggerak. Pada saat itu, motor akan berputar balik menjadi generator, mengubah energi berlebih menjadi energi listrik untuk disimpan. Meskipun sistem motor dua arah ini dapat memanfaatkan kembali energi, tetapi perlu memasang motor tahan panas, turbin presisi, dan generator. Menjadi perangkat sebesar kepalan tangan. Proses pembuatan sangat kompleks. Biaya produksi jauh lebih mahal dibandingkan dengan turbocharger tradisional. Oleh karena itu, saat ini hanya mobil balap yang bersedia mengadopsi karena saat perlombaan. Keunggulan akselerasi 0,1 detik dapat menentukan kemenangan, seperti mobil biasa kita. Sama sekali tidak mampu menanggung biaya dan kesulitan perawatan yang tinggi.